Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Micro Teaching Tadris Bahasa Indonesia 6A yang beranggotakan 1. Aprilia Rahmawati Putri, 2. Heaven Frederica, 3. Denisha Sekararum Suryarini, 4. Muhammad Hadi Purnomo, dan yang kelima Kunti Rosidah. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai keterampilan mengelola kelas. Adapun materi-materi yang berkaitan dengan keterampilan mengelola kelas antara lain pengertian mengelola kelas, ruang lingkup pengelolaan kelas, fungsi pengelolaan kelas, tujuan pengelolaan kelas, dan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi-materi tersebut. Pengertian keterampilan mengelola kelas. Menurut bahasa, keterampilan artinya kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan menurut istilah, keterampilan adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Kemudian mengelola. Menurut bahasa artinya mengendalikan, menyelenggara, mengurus dan menjalankan. Menurut istilah, mengelola adalah penciptaan suatu kondisi yang memungkinkan belajar siswa menjadi optimal. Kelas artinya ruang belajar. Pengelolaan kelas merupakan pola tingkah laku yang kompleks dan guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat menciptakan tujuan pengajaran secara efisien dan memungkinkan siswa tetap fokus dalam belajar. Baik, terima kasih. Di sini saya Heaven Frederica sebagai pemateri akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pengelolaan kelas. Menurut Supriyanto, ruang lingkup pengelolaan kelas dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik, dan yang kedua ada pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik. Adapun hal-hal fisik yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas mencakup pengaturan dan perabot kelas serta pengaturan peserta didik dalam belajar. Pengaturan ruang belajar dan perabot kelas bisa meja, kursi, lemari, papan tulis, dan meja guru hendaknya memperhatikan bentuk dan ruangan kelas, bentuk dan ukuran meja dan kursi peserta didik, jumlah dan tingkatan peserta didik, jumlah kelompok dalam kelas, serta jumlah peserta didik dalam tiap kelompok. Baik, kemudian yang kedua ada pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik. Hal-hal non-fisik dalam pengelolaan kelas memfokuskan pada aspek berikut. Yang pertama, ada interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian, peserta didik dengan guru. Yang terakhir, ada lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang, selama, maupun akhir pembelajaran. Atas dasar itulah, hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah aspek psikologis, sosial, dan hubungan interpersonal menjadi sangat dominan. Terima kasih penjelasan saya. Semoga bisa mudah dipahami ya. Baik, materi yang berikutnya adalah fungsi pengelolaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan di dalam kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Fungsi dari pengelolaan kelas sendiri sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan belajar yang hendak dicapai. Langkah-langkah pengelolaan kelas meliputi yang pertama, merencanakan.
Esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan atau tidak dilaksanakan. Agar usaha mencapai tujuan organisasi berlangsung secara efektif dan efisien, dengan demikian perencanaan berarti guru menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, menentukan alat apa yang sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan, mengalokasikan waktu yang akan dipergunakan, serta memperkirakan dan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di dalam kelas. Yang kedua, mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personal, sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada, guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pengorganisasian dimaksudkan agar guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, serta mengkondisikan situasi kelas yang efektif bagi peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga, memimpin. Seorang pemimpin dalam melaksanakan amanatnya, apabila ingin dipercaya dan diikuti harus memiliki sifat kepemimpinan yang senantiasa dapat menjadi pengarah yang didengar ide dan pemikirannya oleh para anggota organisasi. Yang keempat, mengawasi. Mengawasi atau controlling adalah pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasi pembelajarannya, bukan mengubah tujuannya. Tujuan pengelolaan kelas. Menurut Ahmad, ada beberapa tujuan pengelolaan kelas, antara lain 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan pembelajar untuk belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Dan yang keempat, membina dan membimbing sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat-sifat individu. Usman mengemukakan dua macam tujuan pengelolaan kelas, yaitu yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Pertama, tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Yang kedua, tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip adalah dasar, acuan, panduan, atau pedoman bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap atau diyakini benar terhadap suatu hal. Dalam perannya sebagai manajer di kelas, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan kelas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Jamarah dan Aswan, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Semua peserta didik akan senang mengikuti kegiatan belajar di kelas jika gurunya bersikap hangat dan antusias kepada mereka. Hangat dalam konteks pengelolaan kelas adalah sikap penuh kegembiraan dan penuh kasih sayang terhadap peserta didik. Sementara antusias dalam konteks pengelolaan kelas adalah sikap bersemangat dalam kegiatan mengajar. Sikap hangat dan antusias dapat dimunculkan apabila seorang guru mau dan mampu menjalin ikatan emosional dengan peserta didik. Yang kedua adalah tantangan. Berbagai tantangan dapat dilakukan oleh guru melalui penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, maupun bahan-bahan pelajaran yang memang dirancang untuk memberikan tantangan kepada peserta didiknya. Dapat meningkatkan semangat belajar mereka, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. Yang ketiga adalah bervariasi.
Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, variasi gaya mengajar guru sangatlah dibutuhkan karena dapat menghindari kejenuhan dan kebosanan. Yang keempat adalah keluasan. Keluasan tingkah laku guru dapat mengubah strategi mengajar, dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik, serta menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Yang kelima adalah penekanan pada hal-hal positif. Dalam mengajar dan mendidik, pada dasarnya guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal negatif. Dan yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah peserta didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Guru yang menjadi teladan sebaiknya dapat mengendalikan diri dan melaksanakan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal jika ingin peserta didiknya ikut berdisiplin. Demikian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.